Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan ya. Pagi hari ini mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita ambil waktu pribadi lepas pribadi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita. Kita mau sembah Tuhan kita mau puji Tuhan kita. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau sembah Tuhan kita pagi hari ini. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Kami mau sembah Engkau. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau naikkan pujian kami dengan segenap hati kami Bapa. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di hadapan kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Disembah kami pagi hari ini Tuhan. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji
pagi hari ini Tuhan. Sembah dan kami mau memuji Engkau, kami mau besarkan nama-Mu Yesus. Sedang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Sembah dan puji Ruhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau sembah Engkau, sembah dan puji Ruhi kata. Biar Kau yang lihat Tuhan setiap hati kami Bapa, setiap hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Yesus. Sembah dan puji Ruhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Engkau, sembah dan puji Ruhi kata-Mu, sembah dan puji Ruhi kata-Mu, sembah Engkau, sembah dan puji Ruhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Allah kami Tuhan, Kau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesusku luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Yesus, haleluya. Segala pujian kami untuk-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, Ayah dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan bersama, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa buat kami ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang besar, hanya Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Mari bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau rayakan kasih-Nya Tuhan buat kita, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, senang, sedih, suka, duka, tapi kasih-Nya gak pernah berubah buat hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita mau nyatakan bahwa kasih Allah begitu besar,
buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih yang menyelamatkan kami Tuhan, selamatkanku bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang berkorban buat kami. Penyelamat yang berkorban untuk diriku, Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih siapa? Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami semua. Pagi ini kami mau nyatakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami Bapa. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat kami percaya, di saat aku percaya, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih menyelamatkanku bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang berkorban. Tapi penyelamat yang berkorban untuk kami Tuhan, untuk diriku Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini bersama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya selalu ada. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes, ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku.
besar, amin. Allah kita Allah yang mulia, amin. Boleh berikan tos kepada 3 kanan kirinya minimal, karena kita mau nyatakan bersama bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang mulia. Kita mau naikkan pujian kita pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa hanya Allah kita Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Dengan segenap hati kami mau memuji menyembah Engkau Bapa. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami mau angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kaulah yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami mau angkat tangan kami, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yes, Kau besar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Yes, Kau besar, Kau mulia Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik Tuhan, untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan pagi ini kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Sebentar waktunya untuk kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Berkati setiap tangan kami yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Tuhan berkati persembahan ini agar boleh mengharumkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri dengan sukacita. Bagi yang bertugas kami persilakan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta.
bersorak Tuhan. Surga bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan kita semua. Kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus, siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang jamah setiap pribadi pagi hari ini ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Lembutkan setiap kami. Oh, terima kasih Yesus. Makasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti isi hati kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu yang Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau percaya, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu. Kami mau nyatakan pagi hari ini Bapa Allah yang besar setia-Mu. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Allah Bapa yang mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri.
pagi hari ini anak-anak-Mu Bapa. Kami menantikan jawaban dari doa kami Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya, kami punya Allah yang hidup. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tidak melihat, tapi kami percaya. Dan ini pujian kami, keyakinan kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kepada hamba yang kami persilahkan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Kami pegang janji janji-Mu firman-Mu Tuhan. ajaib, Menjadi kekuatan kami. terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Engkau baik. Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari bawa syukur-Mu di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami pegang janji-Mu. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja menjamah setiap hati kami, bahkan hati yang keras sekalipun. Engkau yang bekerja membajak setiap hati kami Tuhan. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami membutuhkan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah hidup kami, membentuk, membajak hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami bertelut di hadapan-Mu. Tanda bahwa kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Mari singkapkan keajaiban Taurat firman-Mu. Celikan mata rohani kami. Buat hati kami bertelut Tuhan. Untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau yang sembunyikan di belakang salib-Mu.
Biar kemuliaan Tuhan yang nampak berkata-kata di tengah-tengah kami. Engkau yang urapi setiap pendengaran hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang meneguhkan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara boleh tengok kiri kanan. Kita boleh tanya dong kabarnya. Sudah lama tak bersuo gitu ya. 1 minggu kita boleh beraktivitas. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi di tempat ini. Sudah Bapak Ibu? Udah, say hello, say hi gitu kan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu sukacita kita boleh kembali berkumpul, bersekutu di tempat ini. Pagi ini ada satu berkat yang luar biasa yang kita boleh sama-sama renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Boleh dibantu dengan LCD. Baik, dengan satu tema berkat di balik penderitaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang hidup di satu dunia yang tidak lepas dari penderitaan. Ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan yang kita alami. Ada kita yang mungkin hari-hari ini mengalami masalah ekonomi. Ada Bapak Ibu yang bergumul dengan masalah kesehatan, sakit penyakit. Kita bergumul dengan pekerjaan kita, bisnis kita. Ada juga kita yang mungkin mengalami masalah di dalam hubungan satu dengan yang lainnya dan berbagai macam masalah lainnya. Bapak Ibu Saudara, penderitaan ini seringkali dipandang sebagai hal yang enak atau enggak enak Bapak Ibu Saudara? Tidak enak pasti ya. Dipandang sebagai hal yang enggak enak, dianggap sebagai kutukan, dianggap sebagai kesialan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara satu persatu, kalau kita mau merefleksikannya secara jujurly gitu kan, pasti tentu jawabannya kita semua tidak ada satupun yang ingin menderita. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara mau menderita atau tidak? Tidak. Pasti kita pilihnya tidak. Tapi kenyataannya berbicara lain. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Kita tidak bisa mengelak dari misteri yang satu ini. Ada pepatah yang bilang, penderitaan itu setua usia manusia sendiri. Artinya, selama manusia masih hidup, selama itu juga ia akan bergumul dengan mangsa yang bernama penderitaan. Sehingga penderitaan ini Bapak Ibu kadang membuat orang bersikap pesimis terhadap hidupnya. Hopeless. Ada banyak orang yang seringkali berpikir seperti ini. Saya kan udah orang Kristen, udah ke gereja, udah dibaptis. Mestinya hidup saya ini mulus dong. Kita pekerjaan lancar gitu kan. Gaji naik terus. Bisnis untung terus. Sakit penyakit jauh gitu kan. Pokoknya aman-aman, damai sejahtera. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang kemudian menganggap bahwa kalau dia mengalami masalah, ada masalah datang dalam hidupnya, wah berarti Allah tidak mengasihinya. Allah tidak memberkatinya. Karena kalau Allah mengasihi saya, mestinya Allah akan memberkati dong, menuruti, memberi yang terbaik buat saya. Bapak Ibu Saudara, seyogianya kita sebagai anak Tuhan, kita harus sadar bahwa yang namanya penderitaan, pergumulan, masalah ini bisa saja menerpa kepada siapapun, tidak terkecuali. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa ketika kita menghadapinya, kita tidak seorang diri. Kita nggak sendirian. Tetapi kita menghadapinya bersama dengan Tuhan.
dan hikmat yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Ada Roh Kudus yang menjadi parakletos, menjadi penolong, penghibur ketika kita menghadapi penderitaan kita. Memang penderitaan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak pahami, kita tidak hayati dengan sungguh-sungguh, penderitaan ini rasanya nampak selalu merugikan. Rasanya rugi bagi kita, sisi manusia. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau ingatkan kita kembali. Kalau penderitaan, pergumulan mampu kita maknai, kita hayati dengan sungguh-sungguh, justru ini akan menjadi satu keberuntungan bagi kita. Bagaimana mungkin penderitaan jadi satu keberuntungan? Ini yang akan kita sama-sama belajar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata penderitaan ini sebenarnya kaya dengan berkat. Bapak Ibu Saudara mau berkat? Oh mau, amin. Tapi ada temennya Bapak Ibu Saudara. Sebelum berkat ada siapa? Penderitaan. Penderitaan kaya dengan berkat. Ada berkat di balik setiap penderitaan kita. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Ibrani 12. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dengan ayat yang ke-5 bergantian sampai ayat yang ke-13. Supaya kita sama-sama diberkati. Amin. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diminta setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam keputusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pagi hari ini Ibrani pasal 12, kita boleh melihat, kita akan belajar apa yang menjadi berkat dari setiap penderitaan kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ternyata ada satu tujuan, ada satu berkat yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan. Yang pertama kita mau sama-sama lihat bahwa ternyata setiap penderitaan, pergumulan yang kita alami ini bertujuan untuk mengoreksi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penderitaan ini adalah disiplin surgawi, disiplin rohani Tuhan bagi anak-anaknya. Bapa kita adalah Bapa surgawi yang penuh kasih. Dia mengasihi kita, tetapi dia juga sebagai Bapa mengoreksi kita anak-anaknya ketika kita tidak taat. Ketika kita keluar dari jalurnya, dari track yang sebenarnya. Dan ini di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang
dikasihinya, dan ia menyesah, garis bawahi kata menyesah. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita adalah anak-anak Bapa di surga, amin. Bapak Ibu Saudara, kata menyesah, menghajar ya. Ada kata menghajar, menyesah. Ini istilah ini Bapak Ibu Saudara, ini artinya melatih dengan koreksi. Tentu ketika dihajar sakit, disesah itu nggak enak. Tetapi ini untuk maksud dilakukan untuk mengkoreksi, melatih dengan koreksi. Dan tujuannya ketika Tuhan mengoreksi hidup kita untuk perbaikan, untuk pembetulan, dan bukan sebagai hukuman. Bapak Ibu, mungkin kita yang sudah sebagai orang tua mengalami ketika kita mengajar anak kita ketika kecil belajar angka, berhitung, ayo nak 2 tambah 2 berapa nak? Kemudian anak kita tulis 3, salah nak, kita kasih tahu, kita koreksi, betul? Atau kita biarkan? Tentu tidak, karena kita sayang. Oh jangan dikoreksi, nanti dia sedih loh, gak mau belajar lagi loh. Tentu tidak Bapak Ibu Saudara, kita koreksi, salah nak, bukan 3 nak. Hitung lagi, 2 tambah 2, 4. Tulis 4. Bapak Ibu Saudara, sehingga di kemudian hari anak ini akan menjadi lebih tepat dalam menjawab. Dia punya hikmat dalam membuat jawabannya. Seperti seorang anak yang sedang belajar. Ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Dan dia dikoreksi, akhirnya menjadi tahu, oh ini yang benar. Kadang kita untuk tahu yang benar, kita melakukan kesalahan baru tahu, oh ini loh harus begini. Anak yang kecil lebih gampang Bapak Saudara biasanya untuk dikasih koreksi. Biasa kalau anak tambah besar, semakin dewasa lebih mudah dikoreksi atau sulit Bapak Ibu Saudara? Sulit. Bapak Ibu Saudara mudah dikoreksi atau sulit? Lebih sulit lagi gitu kan. Bapak Ibu Saudara memang melakukan koreksi ini tidak mudah. Gak gampang. Karena kita udah langsung bangun tembok. Wah nanti saya dikoreksi, saya langsung bangun tembok dulu. Bapak Ibu Saudara, tetapi koreksi ini Tuhan harus lakukan. Kenapa? Karena ini mendatangkan kebaikan. Walaupun tadi kita baca ketika kita dihajar, dididik, penderitaan itu mendatangkan duka cita. Tapi ingat ada kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan. Di ayat yang ke-10, ayat yang 10 berkata demikian, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Penghajaran ini sebenarnya adalah bukti bahwa Allah mengakui kita sebagai anaknya. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua mengasihi anak kita, tetapi tidak menjadi satu jaminan kalau kita sayang anak kita, kalau kita mengasihi anak kita, kemudian setiap permintaan anak kita turuti. Betul? Itu gak jadi garansi bahwa kita mengasihi anak kita. Anak kita sedang pilek, dia minta es krim gitu kan. Kasihan deh, kasih. Anak kita lagi batuk gitu kan, minta ciki permen, kita kasih. Anak kita baru umur 12, dia minta sepeda motor untuk ke sekolah. Kita kasih Bapak Ibu. Ada yang dikasih ya bakalan celaka Bapak Ibu Saudara. Ini gak jadi jaminan, setiap apa yang dia minta kita kasih, ini kita mengasihi mereka. Tidak. Jadi memanjakan anak bukan berarti kita mengasihi. Boleh dimanja, tapi ada batasnya juga. Tetapi ketika anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita disiplin, ini tanda orang tua yang mengasihi anaknya. Bapak Ibu Saudara, orang tua ingin anaknya tidak terus melakukan kesalahan. Tidak terus terjerumus. Wahyu 3 ayat 19, kita boleh buka bersama. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia
tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ketika kita ditegur gitu ya, dihajar, gak enak rasanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah ini untuk kebaikan kita. Kalau masih ada orang yang mau menegur kita, keluarga kita, orang tua kita, itu tandanya kita dikasihi. Apalagi kalau Tuhan yang mengoreksi hidup kita. Ini sebagai pembetulan, bukan hukuman. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya kita sudah terima Tuhan. Kita lahir baru, percaya Yesus, dan setiap dosa kita ini sudah Tuhan tanggung dan sudah Tuhan bayar lunas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi semestinya kita yang berdosa, kita yang dihukum. Tapi ini sudah diambil alih oleh siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi menanggung hukuman. Hukuman itu sudah diambil oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau hari ini Alkitab memberikan jaminan bahwa kita tidak lagi akan dihukum. Roma 8 ayat 1 kita boleh buka. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dihukum. Kenapa? Karena sudah diambil alih. Karena Yesus yang mati di atas kayu salib untuk kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti menjadi lampu hijau. Yes, kalau gitu kita bebas dong berbuat dosa. Karena gak akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, betul kita tidak akan dihukum. Tetapi sebagai Bapa, Dia sudah mengampuni dosa kita. Hukuman kita sudah Tuhan yang menerima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai Bapa yang mengasihi, ketika kita berdosa, ketika kita mulai keluar dari jalur kita, maka Dia yang menghajar kita. Jadi Bapa kita ini, Tuhan sebagai Bapa yang baik bagi anak-anaknya, menghajar setiap anak-anak yang Tuhan kasihi, yang ada di dalam keluarga ilahi. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga sebagai hakim di luar keluarga ilahi. Tuhan sebagai hakim yang bisa kasih putusan, menjatuhkan hukuman kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita izinkan, belajar, mengizinkan setiap masalah pergumulan yang datang ini sebagai bagian dari Tuhan mengoreksi hidup kita. Artinya kita dikasihi Tuhan. Saat kita dikoreksi oleh Tuhan, ini juga akan membuat kita semakin sadar. Sadar apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita nih sebenarnya ketika kita menjalani hari-hari kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan salah. Tanpa Tuhan kita semakin melenceng. Dan ini bisa membuat kita binasa pada akhirnya. Tetapi dengan kita dikoreksi oleh Tuhan, ini akan semakin membuat kita sadar bahwa Tuhan, saya penuh kelemahan, saya penuh kekurangan. Tapi Tuhan penuh dengan kuasa. Tuhan, Engkau yang besar, yang berdaulat. Jadi membawa kita untuk menyerahkan hidup kita, semakin berharap, bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari izinkan setiap peristiwa penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita terima dengan ucapan syukur. Memang gak mudah, tapi percayalah ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Inilah yang disadari oleh Daud. Kita mau buka sama-sama Mazmur pasal 119. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Mazmur 119 ini Mazmur terpanjang Bapak Ibu Saudara. Ayatnya banyak dan uniknya juga Mazmur ini ada tepat di tengah-tengah Alkitab kita. Mazmur 119 ini. Kalau Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab manual. Baik, sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya, ayat 67 dulu. 1, 2, 3. Sebelum aku
aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau tertindas itu tidak enak. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa tertindas itu ternyata baik, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak menyimpang. Supaya kita tidak keluar dari kasih Tuhan. Jadi ada kalanya tindasan, penderitaan itu Tuhan pakai untuk mengkoreksi hidup kita. Kalau kita jalannya nyaman, Bapak Ibu Saudara, aman, damai, semua tercukupi, nggak ada masalah gitu kan. Lama-lama Bapak Ibu Saudara banyak orang lupa bahwa Tuhan yang sudah berkati. Perlu Tuhan sentil sedikit gitu kan. Supaya dia ingat, oh iya Tuhan, saya udah keluar ini dari jalurnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Seorang tukang bangunan, dia naik ke lantai atas untuk menyemen tembok gitu kan. Dia udah bawa semennya. Tapi sampai di atas dia lupa, tertinggal atuh sendok semennya gitu kan. Aduh, dia mau turun lagi males gitu kan, Bapak Ibu Saudara, tanggung. Akhirnya dia lihat ke bawah, ada temannya di bawah. Dia mulai panggil, "Weh," gitu kan. "Weh, tolong dong, lemparin sendok semen," gitu ya. Dia teriak ulang-ulang. Tapi karena situasi di konstruksi bangunan ramai gitu ya, akhirnya temennya ini nggak denger. Temennya di bawah nggak denger. Terus dia cari akal. Ada koin. Dia lempar ke bawah, Bapak Ibu Saudara. Dia lempar ke sampingnya, ting gitu kan. Temennya lihat, ada koin. Lumayan, gopek gitu kan. Kantongin gitu kan, mumpung gak ada yang lihat. Nah, aduh, temennya tukang yang di atas, ini orang lah. Akhirnya dia cari lagi, ada lagi nih 1.000 gitu kan. Nah, lebih kencang nih. Dia lempar, Bapak Ibu Saudara. Di sampingnya jatuh ke pasir. Hari ini saya diberkati Tuhan gitu. Mimpi apa? 1.000 lumayan buat beli tempe nanti nih gitu kan. Bapak Ibu Saudara, yang di atas tambah kesel gitu kan. Akhirnya dia lihat semen yang udah diaduk, dia kepel-kepel, dia lempar ke bawah nih ya, tepat di atas kepala temennya, priat gitu kan. Nah, temennya kaget, siapa nih, kurang ajar banget. Dia lihat ke atas, ternyata temannya gitu kan. Dia bilang, kurang ajar lu ya gitu. Temennya yang di atas bilang, kamu udah saya lempar 2 kali pakai koin, dilempar nggak lihat ke atas, enak ya dilempar duit. Bapak Ibu Saudara, dia marah-marah gitu kan. Nah, saudara, seringkali kita dilempar sama batu semen. Supaya apa? Supaya lihat ke atas. Kayak temennya dilempar koin, udah diem aja gitu kan. Tapi ketika dilempar batu semen, sakit Bapak Ibu Saudara ya. Bikin kotor lagi kan. Nah, baru dia tengok ke atas. Ada kalanya Tuhan menghujani kita dengan berkat. Dan kita lupa sama Tuhan yang kasih kita berkat. Ketika ada masalah datang, ini yang menarik perhatian kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, rasanya kita lagi dilempar batu semen, Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihimu. Amin. Percaya bahwa Tuhan izinkan setiap pergumulan, penderitaan yang kita alami untuk mengoreksi kita, untuk kebaikan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan siapkan di balik setiap penderitaan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Penderitaan bertujuan memurnikan kita. Kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Ayat yang ke-10 dan 11 masih dari Ibrani 12 tadi. Demikian firman Tuhan berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Bapak Ibu, ada buah kebenaran, ada buah kekudusan yang Tuhan munculkan melalui kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Maleakhi pasal 3, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hukuman dosa tadi kita sudah belajar, kita sudah percaya bahwa sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita orang percaya. Tetapi yang menjadi masalah, dosa ini telah merusak sifat kita. Dosa sudah mengotori hati kita. Jadi kita masih bisa berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi hukuman, tapi kita masih bisa berbuat dosa. Inilah yang perlu diperbaiki kembali. Ini yang perlu dimurnikan. Seperti ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Ayat yang mungkin Bapak Ibu Saudara hafal, suka dijadikan ayat emas. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, ayat ini terdengar sangat menyenangkan. Kita pikir, wah, kebaikan ini sesuatu yang enak. Ya, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kebaikan yang di sini bukan berbicara tentang, wah kalau kebaikan tuh berarti saya punya mobil gitu kan, yang mewah, rumah. Kita punya rumah yang nyaman, yang enak, yang sehat tubuhnya, pekerjaan, bisnis yang lancar, yang menguntungkan, yang baik-baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kata bekerja untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan yang ada di ayat 28, ini jawabannya artinya ada di ayat 29. Nah, boleh ke ayat 29. Jadi kebaikan yang dimaksud bukan supaya Allah bekerja supaya kita diberkati, supaya hidupnya nyaman gitu kan. Tetapi di ayat 29, kebaikan di sini artinya untuk kita apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ternyata supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini yang Tuhan maksudkan. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikannya dalam arti apa? Ya supaya kita menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu, sudahkah orang lain kalau melihat hidup kita ada Yesus yang bisa dirasakan? Atau kalau lihat kita gak ada tuh kepikiran ini orang Kristen gitu, orang Kristen aja. Jangan-jangan ini orang dari mana gitu kan. Ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, berbuat, sudahkah orang melihat Yesus ada dalam hidup kita? Ini yang menjadi masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau, Tuhan pakai setiap hal, penderitaan, pergumulan ini untuk membentuk karakter kita. Dan gak gampang bikin karakter kita ini jadi baik, menjadi serupa seperti Yesus, gak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita mengcopy gambar mudah, betul? Kita tinggal fotokopi sama persis plek-ketiplek. Tetapi untuk membuat karakter yang sama seperti Yesus gak bisa difotokopi Bapak Ibu Saudara. Harus diproses,
harus dimurnikan. Saya teringat dengan seekor binatang yang punya refleks lambat, yaitu kerang. Bapak Ibu, jadi seekor kerang ini dia punya refleks lambat gitu ya, slow motion. Setiap kali dia sedang terbuka cangkangnya, kemudian ada pasir lewat, masuk. Sebelum pasir masuk mestinya tutup dulu cangkangnya, tapi dia lemot Bapak Ibu Saudara. Jadi dia lama, begitu pasirnya masuk baru dia berasa aduh sakit, baru dia nutup. Ketika dia buka lagi, lewat lagi pasir masuk, baru dia merasa sakit. Sakit, baru dia tutup cangkangnya. Dan terjadi berulang-ulang. Ketika cangkangnya menutup, barulah ada cairan yang keluar dari dalam tubuhnya. Cairan ini keluar untuk apa? Ini adalah untuk menetralisir rasa sakitnya. Dan cairan inilah yang lama-lama berkumpul, terakumulasi, mengkristal menjadi lebih besar. Dan inilah yang diambil oleh para nelayan. Itulah yang disebut dengan mutiara. Jadi apakah itu mutiara Bapak Ibu? Mutiara ini adalah tangisan dari kerang, ya, air mata dari kerang, tangisan seekor kerang. Memang pada waktu pasir itu datang, itu tidak enak, menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini menghasilkan, memurnikan, ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik pada akhirnya, sesuatu yang berharga. Kalau kerang-kerang yang beneran itu Bapak Ibu Saudara bukan yang imitasi ya. Itu harganya bisa tinggi, mahal. Bukan yang imitasi yang dibikin dari plastik. Ini mahal karena benar-benar dari tangisan seekor kerang. Kita nggak bisa cepetin nih biar dia nangis terus, biar mutiaranya cepet produksinya gitu kan. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita serupa dengan Yesus. Dan ini untuk kekekalan. Ini yang akan kita bawa sampai nanti kita menutup mata kita Bapak Ibu Saudara. Waktunya singkat saja. Alkitab bilang 70, 80, kalau kuat 90, ada di sini yang udah 85. Ya, itu anugerah Tuhan. Tapi itu singkat Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun rasanya di jalan ini sih lama. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan nanti kekekalan yang akan kita masuki bersama dengan Tuhan. Seperti tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah guci di tangan seorang penjunan. Kalau hidup kita belum dilihat oleh penjunan itu baik, gucinya ini menyot gitu kan. Apa yang akan dilakukan oleh sang penjunan Bapak Ibu Saudara? Dia akan banting guci itu, dia bentuk ulang. Kalau perlu diinjek-injek dulu. Supaya kerikil-kerikilnya yang kotornya keluar. Seandainya dia bisa ngomong tanah liat ini Bapak Ibu Saudara mungkin akan bilang sakit gitu kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, proses yang menyakitkan ini tujuannya untuk membentuk ulang. Hari-hari ini kita mungkin masing-masing dengan penderitaan pergumulan kita. Kita punya masalah dengan keluarga kita. Mungkin kita yang sedang ada dalam relasi yang tidak baik, kita ribut gitu ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, suami dengan istri gak rukun, anak dengan orang tua gontok-gontokan, mungkin adik dan kakak juga ribut. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan pakai ini sebagai sarana, seperti pasir yang harus memurnikan karakter kita. Mari belajar. Disinilah Tuhan bekerja. Ya, jadikan ini sebagai alat untuk memproses hati kita, memurnikan karakter kita. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus belajar untuk kebaikan kita. Menjadi serupa seperti Yesus. Sehingga orang lihat, oh iya ya dulu tuh dia kalau diginiin, senggol bacok loh. Gitu kan. Tapi kok sekarang dia enggak ya? Wah, dia bisa loh mengampuni. Dia udah enggak
kepahitan loh. Dia bisa melepaskan berkat. Dia gak balas dendam loh. Kalau dulu dia mah wah. Bapak saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Dia sedang murnikan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang ada di dalam prosesnya Tuhan yang panas. Ya, di dalam dapur itu. Tuhan sedang murnikan kita. Untuk menjadi semakin serupa. Bagian kita belajar memberi respon yang positif. Sehingga karakter kita ini akan mudah Tuhan bentuk. Bapak Ibu, ada kondisi yang tampaknya tidak baik. Tapi Tuhan justru bekerja. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kita bisa berbuah lebih banyak. Boleh slide yang terakhir. Ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan, pergumulan, mungkin sulit bagi kita untuk melihat di mana berkatnya. Berkat di balik penderitaan, di mana? Tetapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, penderitaan di tangan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dia pakai untuk membentuk kita, untuk kita semakin bertumbuh. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi kita jadi berkat buat sesama. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan, wow, buah yang manis. Bukan buah yang kecut, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kecut gak ada yang mau. Tapi kalau yang manis, wah, semakin mahal harganya, bernilai. Kita jadi berkat. Ini yang menjadi kerinduan kita. Biar pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan pakai setiap masalah pergumulan dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan serupa dengan Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar percaya, kami menikmati setiap pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Melalui setiap hal, bahkan hal yang tidak enak sekalipun. Mari ajar kami Tuhan, merespon dengan baik, merespon dengan hati yang positif, membiarkan Engkau bekerja, membajak setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian kita bersama. Dari semula Telah Kau tetapkan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. semua baik. Kami mau belajar percaya Tuhan. Apa yang terjadi, kami percaya mendatangkan kebaikan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Engkau yang memampukan kami untuk kami melakukannya dalam setiap hidup kami. Roh Kudus yang terus berbicara dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk boleh taat, untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau, menyenangkan hati-Mu, juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, firman yang mengingatkan kita semua ya Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan pernah putus asa kalau kita lagi ditegur Tuhan ya. Tetap semangat. Baik, kita berikan persembahan kita yang kedua. Kita mau katakan bahwa di bumi, di surga, dan semuanya menyembah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga bumi bersorak, surga bumi pun bersorak, merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Bagi yang bertugas untuk membacakan warta jemaat, kami persilakan. Salam Ibu, Bapak Ibu semua sekalian. Pengumuman sepekan Minggu 8 September 2024. Terima kasih kepada Pendeta Muda Ibu Marta Lim. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang dan Jemaat Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali baru datang ke gereja GBI Shalom Titian Kencana. Kalau ada, saya persilakan berdiri. Tidak ada. Jemaat GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun pada Saudara Jordi 4 September 2024, Ibu Asima 6 September 2024. Happy birthday. Akan berdiri Ibu Asima. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati. Lain ibadah Minggu 15 September 2024, worship leader Saudara Randi, singer 1 Ibu Vina, singer 2 Bapak Ruli, singer 3 Saudari Desi, musik Ibu Talia, Bapak Yoda, Bapak Yosi, dan Saudara Bapak Yosi, LCD Saudara John, Aser keluarga Bapak Hengki. Ibadah keluarga Rabu 11 September 2024 di rumah Bapak Ayung, Klaster Mongolia Blok
SC10 Sumarekon Bekasi. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan ada berkat di balik apa? Penderitaan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, tidak boleh mengeluh, tapi tetap bersyukur, kerja keras, sebab di balik itu ada berkat. Ini artinya bahwa penderitaan itu sebenarnya Bapak Ibu adalah saudara kembar dari apa? Berkat Tuhan. Ya, ada orang bilang, kok saya nggak mengalami Pak? Karena melenceng jalannya. Tapi kalau kita terus lurus mengucap syukur, kita tahu ya bahwa penderitaan itu adalah saudara kembar dengan berkat Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah, bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Satu sukacita bagi kami, kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu juga hari ini di hadapan hamba dan jemaat, orang yang kami kasihi, yaitu Ibu Asima. Menghampiri Engkau Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Satu hal yang kami percaya di dalam perjalanan hidupnya, ada tangan Tuhan yang tidak nampak itu, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntun dari hari ke hari di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan sampai hari ini boleh ada, ini semua karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Sebab satu hal pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang Engkau kasihi. Tentu di dalam menjalani hari-hari hidup, ada tantangan, ada kesulitan. Semua itu tidak lepas dari apa yang dialaminya. Tetapi satu hal pasti, sekalipun ada di tengah-tengah kesulitan, tantangan dalam hidup, Engkau tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Ibu Asima boleh ada di hadapan-Mu. Satu hal yang hamba mohon, Tuhan Kau terus sertai di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga di dalam perjalanan hidupnya Ibu Asima boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar bagi kehidupannya.
Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon genapilah rencanamu dalam hidupnya. Diberkatilah kehidupan Ibu Asima, sebab Tuhan senantiasa memperhatikannya. Begitu juga Tuhan, lawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan permasalahan hidup yang dihadapinya, biarlah Tuhan yang menopangnya, Tuhan yang menyertainya, sehingga mereka boleh berjalan di tengah-tengah kesulitan menemukan jalan keluar, sehingga meraih kemenangan di dalam kehidupannya. Berkati rumah tangga jemaat, berikan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah hidup rumah tangganya, sehingga kemuliaan Tuhan boleh terus nampak di tengah-tengah hidup rumah tangganya melalui kehidupan yang dipraktekkan dari hari ke hari. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya, maka disitulah Tuhan berkarya di tengah-tengah usahanya. Yang bekerja, Tuhan berikan semangat, berikan hikmat, berikan kemampuan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga Tuhan, bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, maupun yang ada di luar negeri. Satu hal yang hamba percaya, bahwa Engkau mengasihi anak-anak kami. Itulah sebabnya Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya. Hindari semua anak-anak kami ya Tuhan, dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya hari ini. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir, dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, berikan ketentraman bagi bangsa kami Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh terus memiliki kesatuan yang kokoh, sehingga dapat berdiri dengan teguh bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan kemampuan, dan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami dengan baik dan benar dan bijaksana. Begitu juga dalam menghadapi pilkada yang akan kami masuki pada bulan-bulan mendatang. Tuhan, biarlah Engkau ikut campur tangan, berikan ketentraman, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga dengan peralihan kepemimpinan negara kami Indonesia, yaitu peralihan presiden. Tuhan, biarlah tangan Tuhan menyertai semua yang akan dilakukan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, sehingga semuanya boleh berjalan dengan aman. Dan hamba terlalu yakin dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai, bahkan di tengah-tengah bangsa kami, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat,
Dan bila ada jemaat yang bepergian, kiranya tangan penyertaan-Mu dan sukacita Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk dan saat teduh sejenak. Baik, saat teduh selesai ada tambahan pengumuman sedikit ya. Ibadah EGC akan dilakukan jam 11. Lalu berikutnya ada seminar kesehatan WBI hari Kamis tanggal 12 September jam 5 sore, mengundang seluruh ibu-ibu WBI untuk hadir dalam seminar kesehatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah secara online dan offline. Yuk sama-sama kita like and subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.